kelompok peminatan apa namanya pilihan mata pelajaran pilihan itu nggak ada itu ininya untuk di kelas 11 dan di kelas 12. Apakah nanti bagaimana ini cara apakah guru yang mengajari peminatan itu tidak juga masuk ke dalam ini beban belajarnya nggak ikut ini atau bagaimana itu? Dan termasuk apakah ini bisa enggak nanti jadi koordinator project atau apa gitu ketika untuk terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau di kelas 10 seluruh kita kenapa simpan semua ini sedikit cerita ya pada saat kita terkait project, pada saat diskusi terkait project. Kita ingin siswa itu melakukan project untuk penguatan karakternya. Ada alokasi waktu yang memang pekerjaannya mereka membangun karakternya. Tapi kita tidak ingin menambah beban belajar siswa. Jadi semangatnya tidak menambah beban belajar siswa. Bagaimana caranya tidak menambah beban belajar siswa? Maka yang perlu dilakukan adalah kurangi setiap mata pelajaran alokasi waktunya. Karena tidak ingin menambah beban belajar siswa. Kita kuranginya serempak semua, rata-ratanya sama, kurang lebih 30%. Jadi kita ambil seluruhnya. Awal desainnya kita yang sudah diambil itu asalnya kita simpan di bawah nih Pak. Jadi ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ininya kita ambil semua. Nah kalau itu kita lakukan ternyata ada isu baru. Guru akan kekurangan jam semua. Karena diambil saja, main ambil, lalu simpan di bawah. Silahkan waktunya terserah kepala sekolah mau dikasih ke siapa. Kalau ini seperti ini dilakukan waktu itu isunya, nanti suka-suka kepala sekolah ngasihnya ke siapa. Akan ada orang yang terdampak berkurang beban mengajarnya. Jadi kalau kita ambil semua, simpan di bawah, langsung diserahkan ke kepala sekolah. Nih proyek ada misalkan 10 jam, silakan 10 jam tuh kepala sekolah kasih ke siapapun, diatur oleh kepala sekolah. Nah ini khawatir nanti ada yang di kepala sekolahnya nggak bisa memetakan, banyak guru yang menjadi korban karena sudah diambil akumulasinya. Maka Ibu Bapak untuk mensiasati hal ini, kita simpan, ini memang kami akui dalam struktur memang agak merumitkan. Tapi kita ingin agar gurunya tidak kekurangan beban mengajarnya, kita kembalikan ke sini ya. Kita kembalikan proyek itu di samping kanannya. Ini penyajian ini kepentingannya untuk guru sebenarnya. Karena kita tidak ingin guru kekurangan beban mengajar. Karena kewajiban ketentuan 24 jam, kita pun ingin merubah semangatnya. Rasanya kurang tepat lagi menjadi 24 jam. Tetapi ketentuan 24 jam itu diaturnya di undang-undang. Kita tidak bisa merubah. Karena harus merubah undang-undang itu tidak gampang ya. Karena membutuhkan cukup waktu yang lama. Maka yang bisa kita lakukan, kembalikan beban mengajarnya sama. Cuma kalau selama ini waktu bebannya habis untuk intra, sekarang alokasikan waktunya itu untuk proyek. Disimpanlah di samping kanannya proyek. Sehingga beban mengajar kalau disandingkan dengan K13, guru agama akan sama beban mengajarnya. Guru matematika akan sama beban mengajarnya. Samanya adalah gabungan dari INTA dan proyek. Itu yang pertama ya. Yang untuk di kelas 10. Jadi untuk memastikan semua nggak beban mengajar. Nah karena sudah diperhitungkan di dalam beban mengajar, maka semua guru yang mengajar di kelas 10 harus menjadi fasilitator. Karena dia kan sudah di awal sudah dipertanggungjawabkan beban mengajar proyeknya. Maka peran dia adalah menjadi fasilitator. Nah, untuk kemarin pada saat di sekolah penggerak, banyak yang menafsirkan tanda kutip keliru karena penyajiannya ini. Sehingga ini dimaknai setiap mata pelajaran harus ada proyek. Harus ada proyek. Makanya kita dalam komennya dibunyikan di kalimat atasnya gini. Di setiap ini ya, di setiap struktur SD, SMP, SMA ada kalimat nih, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel. Jadi tidak berdebat lagi, fleksibel itu harus dalam kelas, luar kelas ya. Baik secara muatan maupun waktu pelaksanaan. Waktunya boleh dibuat terstruktur, boleh enggak. Secara muatan, proyek itu mengacunya kepada profil pelajar Pancasila. Jadi tidak mengacu kepada capaian pembelajaran. Dan ada kalimat ini yang penting ya. Proyek harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila dan
tidak harus dikaitkan. Nah, ini kalimat ini yang mohon diperhatikan. Tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran. Kalau mau terkait menyusun proyeknya enggak, silahkan ya. Tapi tidak terkait satupun dengan mata pelajaran juga enggak masalah. Ini yang sebagai dasarnya ya. Nah, itu yang kenapa kita dalam proyek itu waktu yang diperhatikan. Waktunya adalah yang totalnya nih Pak, 486 dibagilah setahun 3 kali dibuat proyek. Jadi tidak setiap mapel ada proyek dan tidak terkait dengan mata pelajaran. Lalu bagaimana kelas 11? Kalau kelas 10 otomatis seluruh yang mengajar di kelas 10 menjadi fasilitator. Karena apa? Karena semua sudah dipertanggungjawabkan, dihitung beban mengajarnya di awal. Maka dia perannya harus menjadi fasilitator. Hitungan kami semestinya setiap satu rombongan belajar ada 2 orang yang menjadi fasilitator. 2 sampai 3. Lalu bagaimana di kelas 11? Nah, kelas 11 Ibu Bapak yang dikurangi beban untuk proyek itu adalah yang kelompok umum. Kelompok pilihan kenapa nggak dikurangi pertimbangannya pada saat itu? Pilihan itu kan dipersiapkan untuk siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka waktunya memang dioptimalkan untuk memberikan dasar yang kuat kepada siswa. Maka dia tidak dikurangi bebannya untuk proyek. Dengan kata lain, dia tidak dibebankan untuk menjadi fasilitator. Yang menjadi fasilitator adalah yang diperhitungkan bebannya tadi. Jadi di kelas 11 yang menjadi fasilitator adalah yang menjadi guru agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, PJOK, sejarah, dan seni budaya. Ini yang menjadi fasilitator di kelas 11. Sedangkan guru di kelas 11, kimia, fisika, biologi, informatika, sosiologi, ekonomi, dan lain-lain, ini tidak menjadi fasilitator. Ini ya, karena fasilitator itu sudah dipertanggungjawab. Kenapa dia jadi fasilitator? Karena sudah dipertanggungjawabkan di awal dalam dapodik, maka dia bertugas melaksanakan yang sudah dipertanggungjawabkannya. Sedangkan guru fisika, kimia, dan lain-lain, dia di dalam dapodiknya tidak dipertanggungjawabkan proyeknya karena memang tidak ada alokasi waktu. Sehingga waktu dia habis untuk penguatan kompetensi akademiknya. Lalu pertanyaan selanjutnya, boleh tidak untuk menjadi koordinator? Nah, kalau untuk koordinator, ada sekarang beban tambahan. Kalau fasilitator itu melekat ya, sebagai fasilitator yang jam pelajaran tadi. Lalu ada fungsi sebagai koordinator. Nah, koordinator ini, Ibu Bapak, ini beban kerja tambahan. Kalau fasilitator itu beban utama. Kalau sebagai koordinator, adanya sebagai beban tambahan. Maka siapa yang mengampu beban tambahan, siapapun sebenarnya bisa. Silahkan pimpinan satuan pendidikannya menunjuk. Nah, ini tergantung dia menjadi koordinator di berapa kelas. Tapi dibatasi maksimal 3 kelas. Kalau dia menjadi koordinator di 3 kelas, maka dia diperhitungkan 6 jam. Kalau dia menjadi koordinator di 2 kelas, diperhitungkan 4 jam. Kalau seperti ini, guru-guru ini, fisika, kimia, biologi, bahasa, bisa. Tapi kita harapkan prioritaskan yang terdampak, terutama yang pilihan ini ya, kekurangan ini. Jadi kalau pertanyaannya menjadi fasilitator, tidak bisa. Karena dia tidak diperhitungkan bebannya. Tapi kalau pertanyaannya bisa tidak jadi koordinator, bisa. Dia bisa menjadi koordinator yang guru ini. Jadi dia yang guru fisika, yang guru pilihan tidak ada keharusan menjadi fasilitator. Karena dia tidak dikurangi bebannya. Tapi kalau jadi koordinator, dia bisa dan dia bisa dihitung sebagai beban tambahan. Itu ya. Kalau fasilitator dia tidak bisa dihitung sebagai beban tambahan karena dia sudah dipertanggungjawabkan. Kalau sebagai koordinator dia bisa diklaim sebagai beban tambahan. Itu ya Pak, yang kelas 11.